apa korelasinya dari datang sama Tuhan dengan kehilangan yang namanya ketakutan, dengan yang namanya dihapuskan yang namanya ketakutan. Karena saya mau bilang saudara begini, ketika saudara dan saya datang sama Tuhan, kita menyadari betapa besarnya Tuhan kita. Sehingga apa? Nggak ada lagi ketakutan. Karena apa? Kita tahu apapun yang menakutkan bagi setiap kita, aku punya Tuhan yang besar. Artinya apa? Bersama Tuhan aku pasti lihat kemenangan. Sama-sama berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Benar Tuhan, segala kemuliaan, segala hormat, segala sembah syukur kami hanya bagi Allah yang mulia, Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan setiap kami. Dan kami berdoa biar kiranya pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena kami tahu, kami percaya hati Tuhan disenangkan, hadirat Tuhan dicurahkan. Dalam hadirat Tuhan yang tercurah ada berkat, ada sukacita, ada mujizat. Artinya siapapun yang hadir, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, bahkan ada kemenangan yang pasti Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya Tuhan, tiba saatnya. Kamu siapkan hati kami Tuhan untuk lebih lagi diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kami doa Tuhan yang jamah, ubahkan hati kami untuk siap terima kebenaran firman-Mu. Kami doa benih firman boleh bertumbuh, berakar dan berbuah. Kami yang terima firman bukan cuma duduk diam jadi pendengar saja, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hamba-Mu yang Kau percaya untuk menyampaikan firman, urapan-Mu mengalir atas hamba-Mu ini Tuhan. Sucikan, layakkan tubuh bungkus di balik kaki salib Tuhan. Jika ada dosa mohon ampun, kelemahan tubuh Kau yang berikan kekuatan. Hamba gak bisa apa-apa tanpa Tuhan, hamba lemah tanpa Tuhan. Tapi dalam pengurapan Tuhan, Tuhan memampukan, melayakkan, mencucikan, mengubahkan yang biasa jadi luar biasa untuk jadi berkat bagi setiap jemaat-Mu. Sehingga benar-benar Tuhan sore hari semua yang hadir, semua yang menyaksikan, semuanya pasti diberkati dengan sempurna. Sembunyikan hamba-Mu di balik kaki salib-Mu. Tuhan yang nampak, Tuhan yang dipermuliakan. Yang sekali lagi disampaikan adalah isi hati Tuhan. Dan kami percaya isi hati Tuhan pasti ada kuasa memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap diberkati dengan sukacita dengan iman sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melayani dengan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita, dan iman ada sukacita, pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama jumpai kanan kiri depan belakangmu dengan senyuman, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk minimal 2-3 orang kiri kanan depan belakangmu dengan senyuman yang paling manis. Sukacita Tuhan luar biasa tercurah bagi setiap kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Luar biasa saya melihat senyuman-senyuman yang baru pulang dari liburan saudara. Haleluya. Senyuman-senyuman yang wajahnya lagi kena sinar matahari pantai Kute saudara. Pak Pendeta, bukan pantai Kute, ini mah matahari Tambun Pak Pendeta. Ya Tuhan Yesus baik. Tapi saya percaya tetap dalam sukacita Tuhan. Dan saya senang lihat saudara semangatnya luar biasa, setianya luar biasa mencari Tuhan. Saya mau bilang saudara, orang yang semangat setia cari Tuhan, janji Tuhan hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Bilang sama yang ngomong, semangat. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk yang bawa Alkitab, kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkitab juga boleh. Yang gak bawa Alkitab, angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Kita buka Alkitab kita saudara. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayatnya yang ketiga akan jadi ayat pembuka dan pengantar pembahasan kita. Kisah Para Rasul ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Yuk yang sudah di sana, Kisah Para Rasul 1 ayat 3 boleh bilang aku diberkati. Yuk sama-sama kita baca. 3, ya. Kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah apa? Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa apa? Ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang apa?
Sekali lagi saudara, 3, ya, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah apa? Penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang apa? Kerajaan Allah. Saya mau mengajak saudara, kalau kita mau mengikuti saudara secara urutan saudara, jadi memang setelah kebangkitan yang kita rayakan kemarin saudara, maka ini adalah masa di mana Tuhan sementara menampakkan diri saudara. Alkitab mencatat saudara 40 hari dia menampakkan diri berulang-ulang saudara, sampai pada akhirnya apa? Hari kenaikannya saudara. Dan saya mencatat di sini saudara, Tuhan menampakkan diri kepada banyak orang. Jadi saya mau bilang saudara, pada saat itu ada banyak orang, terutama imam-imam kepala, berusaha untuk apa? Untuk menutupi kebangkitan Tuhan dengan membuat cerita, membayar orang untuk bilang apa? Oh, Yesus tidak dibangkitkan. Tetapi mereka, murid-muridnya, mencuri jasadnya, dan akhirnya apa? Itu yang membuat jasadnya tidak ada di kuburan saudara. Tapi saya mau bilang saudara, semuanya terbantahkan karena Tuhan menampakkan diri bukan hanya kepada 1-2 orang saja, tetapi kepada banyak orang. Bahkan beberapa referensi mencatat, Alkitab mencatat lebih daripada 500 orang sekaligus ada yang melihat Tuhan. Coba kita lihat saudara, 1 Korintus 15 ayat 4-7. Ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-7. Yuk, yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. 3, ya, bahwa ia telah apa? Pada hari yang ketiga sesuai dengan apa? Ayat yang kelima, bahwa ia, dan kemudian kepada apa? Ayat yang ke-6, sesudah itu ia apa? 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka apa? Tetapi beberapa di antaranya, ayat yang ke-7, selanjutnya ia menampakkan diri kepada apa? Kemudian kepada, saya mencatat di sini saudara, Tuhan Yesus adalah pribadi yang luar biasa. Artinya apa? Setiap orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka hidupnya pasti luar biasa. Katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, Tuhanku luar biasa. Sama-sama bilang sama saya, Yesusku dahsyat. Amin. Ini memang masih punya korelasi dengan khotbah kita minggu lalu saudara, di mana kemarin saya bahas ketika bicara tentang dampak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya bahas secara mendalam tentang yang namanya pemulihan saudara. Nah, kita akan melanjutkan saudara pada dampak-dampak lain daripada ketika saudara dan saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Makanya saya doa saudara dan saya hari ini kita bukan ibadah sebagai rutinitas semata, tetapi di mana kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sehingga apa? Kita pulang dari tempat ini, kita bawa pulang hal-hal yang luar biasa dari Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. So, judul khotbah hari ini saudara adalah dampak perjumpaan dengan Yesus. Sama-sama bilang sama saya, perjumpaan dengan Yesus. Amin. Apa dampak perjumpaan dengan Tuhan ini saudara? Yang pertama saya mencatat di sini saudara, perjumpaan dengan Tuhan menghapus ketakutan. Sama-sama bilang sama saya, perjumpaan dengan Tuhan menghapus ketakutan. Oh Tuhan, memang kalau lagi tanggal-tanggal tua begini saudara, lemesnya luar biasa saudara. Oh Tuhan, jemaat. Oh jemaat. Haleluya. Kebanyakan gaul sama Ustadz Maulana saudara. Nah, saya mencatat di sini saudara, apa dampak perjumpaan dengan Tuhan Yesus? Yang pertama adalah perjumpaan dengan Tuhan menghapus ketakutan. Sama-sama bilang sama saya, menghapus ketakutan. Coba kita lihat ayat 9 dan 10 saudara. Ayat 9 sampai ayat yang ke-10 sama-sama kita baca. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. 3, ya. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan serta menyembahnya. Ayat yang ke-10 dikatakan apa? Maka jangan takut. Sekali lagi saudara, ayat 10 bagian awal dikatakan apa? Maka kata Yesus kepada mereka apa? Jangan
takut. Kenapa Tuhan bicara tentang jangan takut? Karena memang yang paling esensi adalah mereka sedang dikuasai oleh ketakutan. Ketakutan kenapa? Karena pada saat itu saudara, mereka melihat Tuhan ditangkap, kemudian mereka melihat Tuhan disiksa dan akhirnya mati di kayu salib. Saya mau bilang saudara, mereka dikuasai ketakutan kalau mereka juga ditangkap dan diperlakukan dengan cara yang sama. Kenapa? Karena memang pada masa itu saudara, biasanya kalau pemimpinnya ditangkap, maka anak buahnya, maka pengikutnya juga akan ditangkap dan diperlakukan yang sama. Supaya apa? Supaya tidak terjadi pemberontakan. Supaya apa? Supaya tidak terjadi yang namanya serangan balik saudara. Nah makanya pada saat itu kalau saudara ingat ketika Petrus kenapa sampai akhirnya dia menyangkal Tuhan. Saya mau bilang saudara, karena dia dikuasai yang namanya ketakutan saudara. Tapi ketika kita baca Alkitab kita saudara, ketika mereka ngalamin perjumpaan dengan Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan menghapuskan segala ketakutan mereka. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Kenapa Tuhan mau menghapuskan ketakutan setiap kita? Karena saya mau bilang saudara, ketakutan sesuatu hal yang sangat berbahaya. Takut adalah respon yang wajar. Takut adalah bicara tentang respon yang manusiawi. Tapi yang berbahaya adalah ketika saudara dan saya dikuasai oleh ketakutan. Sama-sama bilang sama saya, dikuasai ketakutan. Amin. Kenapa itu sangat berbahaya? Karena kalau orang dikuasai oleh ketakutan, saya mau bilang saudara, orang sekuat apapun, orang sehebat apapun bisa jadi lemah saudara. Saya dulu sekalipun tampang boyband, saya dulu STM. Iya, saya dulu anak STM. Ini bukan contoh yang baik ya, tapi saya mau bilang saudara, dulu saya sangat suka kekerasan. Iya. Saya ini buat anak muda sekali lagi bukan contoh yang baik ya. Tapi saya dulu anak STM. Tawuran is my life. My life, my adventure. Oh no. Nah pada masa itu ada teman saya badannya gede udah kayak Goliat saudara. Tinggi besar, kekar saudara. Tapi saya mau bilang saudara, sayangnya penakutnya bukan main saudara. Iya. Akhirnya apa? Sekalipun dia punya fisik yang kuat, punya tenaga, punya otot yang luar biasa, tapi gara-gara penakut akhirnya jadi sia-sia, jadi lemah saudara. Saya dulu walaupun kurus, kecil, tapi kalau soal nyali, saya dulu waktu STM walaupun kurus kecil, kalau soal nyali, sama aja. Kan maksudnya berani gitu saudara. Saya mau bilang sekali lagi saudara ya, ketakutan bisa melemahkan saudara dan saya. Sekalipun sebenarnya kita kuat, tapi kalau kita dikuasai oleh ketakutan, ketakutan bisa membuat saudara dan saya lemah. Makanya seringkali iblis buat saudara dan saya dikuasai ketakutan, supaya iblis sangat mudah mengalahkan setiap kita. Siapa Saul? Saul sebenarnya orang yang punya fisik, bahkan Alkitab bilang apa? Sejengkal lebih tinggi daripada orang-orang Israel pada masa itu. Artinya apa? Sebenarnya dia punya fisik yang kuat, dia punya kemampuan perang yang sebenarnya cukup mumpuni. Tapi ketika dia lihat Goliat, dia sama sekali jadi lemah. Kenapa? Karena dikuasai oleh yang namanya ketakutan. Saya mau bilang saudara, hati-hati dalam kehidupan setiap kita, jangan dikuasai ketakutan. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, Pak Pendeta, tapi masalahnya Pak Pendeta, saya sementara dikuasai oleh ketakutan. Ketakutan karena pekerjaan saya, ketakutan karena bisnis saya, ketakutan akan kesehatan saya, ketakutan karena masa depan, karena keadaan dunia dan lain sebagainya. Saya mau bilang saudara, kuncinya datang sama Tuhan. Katakan amin. Karena ketika kita mau datang sama Tuhan, tidak ada lagi ketakutan. Katakan amin. Mungkin ada yang bertanya sama saya, Pak Pendeta, apa korelasinya dari datang sama Tuhan dengan kehilangan yang namanya ketakutan, dengan yang namanya dihapuskan yang namanya ketakutan? Karena saya mau bilang saudara begini, ketika saudara dan saya datang sama Tuhan, kita menyadari betapa besarnya Tuhan kita. Sehingga apa? Nggak ada lagi ketakutan. Karena apa? Kita tahu apapun yang menakutkan bagi setiap kita, aku punya Tuhan yang besar. Artinya apa? Bersama Tuhan aku pasti lihat kemenangan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Bilang sama kanan kirimu, datang sama Tuhan. Tuhan sanggup menghilangkan segala ketakutan. Karena kita punya Tuhan yang dahsyat, yang besar, yang luar biasa. Sekarang kita tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya.
Yang kedua saudara, apa dampak ketika saudara dan saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan setelah dihapuskannya ketakutan? Yang kedua adalah dihapuskannya lah kesedihan. Sama-sama bilang sama saya, menghapus kesedihan. Sama-sama bilang sama saya, menghilangkan kesedihan. Coba kita lihat sama-sama ayat 14 sampai 18 Yohanes 20 saudara. Ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-18. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Amin. Kita baca sama-sama. 3, ya. Sesudah berkata demikian, tetapi apa? Bahwa itu adalah Yesus. Ayat 15. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa? Tahan sampai di situ dulu saudara." Kata ibu di sini bukanlah untuk mama atau orang tua saudara, tetapi kalau saudara pelajari bahasa aslinya, kata ibu di sini lebih kepada panggilan untuk wanita dewasa saudara. Iya, jadi misalnya kalau saudara ketemu sama saya di depan lobi, saya panggil shalom ibu, bukan berarti saudara mama saya, bukan. Jangan saudara akhirnya saya bilang shalom ibu, saudara bilang iya anakku, tidak. Karena ibu di sini adalah panggilan untuk wanita dewasa saudara. Makanya kalau saudara perhatikan terjemahan lainnya Alkitab yang terbuka saudara menggunakan kata perempuan. Mengapa? Kamu menangis saudara. Kenapa? Karena Maria di sini bukanlah ibu Yesus tetapi Maria Magdalena. Kita baca sekali lagi. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah apa? Lalu Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana supaya aku dapat apa? Ayat 16, kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya ayat 17 dikatakan apa? Kata Yesus kepadanya, janganlah, sebab dan bapamu kepada, kemudian dikatakan apa di sana saudara? Sekali lagi saudara, ayat 18 dikatakan apa? Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan. Dan juga apa? Saya mau bilang saudara, Maria Magdalena sangatlah sedih. Dia dikuasai oleh kesedihan yang sangat mendalam. Kenapa? Karena saya mencatat di sini saudara, Maria Magdalena sangat mengasihi Tuhan Yesus. Maria telah mengalami kebaikan Tuhan yang luar biasa. Maria Magdalena, kalau saudara ingat saudara, dia adalah wanita yang sebelumnya dikuasai oleh 7 roh jahat saudara. Di mana 7 roh jahat itu saudara dalam Lukas 8 ayat 2 itu benar-benar menguasai, menggerogoti dia, bahkan merusak, menghancurkan kehidupannya. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari belenggu, dari roh jahat yang menghancurkan kehidupannya. Sehingga mulai saat itu dia merasakan kebaikan Tuhan dan mulai mengikuti Tuhan, menopang Tuhan dalam pelayanan, mengikuti Tuhan di dalam segala perjalanan dalam pelayanannya saudara. Nah, makanya dia sangat mengasihi Tuhan. Tetapi akhirnya ketika dia melihat Tuhan ditangkap, Tuhan disiksa, bahkan mati di atas kayu salib, Maria dikuasai oleh kesedihan yang begitu mendalam, yang begitu luar biasa. Apalagi Maria, kalau saudara baca beberapa referensi mencatat, Maria menemani Maria Magdalena menemani Maria ibu Yesus sampai pada titik di mana di samping kayu salib Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya untuk penembusan dosa. Dan saya mau bilang saudara, Maria dikuasai oleh kesedihan yang luar biasa. Tetapi ketika dia ngalamin perjumpaan dengan Tuhan, maka perjumpaan dengan Tuhan, sama-sama bilang sama saya, menghapus kesedihannya. Sama-sama bilang sama saya, menghilangkan kesedihannya. Amin. Kesedihannya berganti dengan sukacita. Dia katakan, aku telah melihat Tuhan. Dikatakan apa? Bahwa Tuhan sudah bangkit. Dikatakan apa? Aku telah melihat Tuhan yang sudah bangkit. Saya mau bilang saudara, dalam kehidupan setiap kita kesedihan bisa datang kapan saja. Dalam kehidupan setiap kita, kadang-kadang karena pekerjaan, karena karir, karena orang yang kita sayangi dipanggil Tuhan dan lain sebagainya. Kadang-kadang bisa menjadi satu hal yang membuat kita sedihnya luar biasa. Tapi saya mau bilang saudara, datang sama Tuhan. Jangan cari yang lain. Kau yang sementara dikuasai kesedihan, datang sama
Jangan cari yang lain. Ada banyak orang saudara ketika dikuasai oleh kesedihan, dia cari yang lain, cari kuasa kegelapan, cari setan dan lain sebagainya, ujung-ujungnya menghancurkan. Ada orang yang saya kenal ketika dia dikuasai kesedihan, yang dia coba lakukan adalah apa? Cari minuman keras, bahkan cari narkotika, narkoba dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya makin hancur saudara. Ada orang yang saya kenal saudara, dalam kesedihannya dia cari, mohon maaf saudara, obat-obat terlarang. Akhirnya singkat cerita apa? Mungkin sejenak dia bisa melupakan kesedihannya, tetapi sayangnya akhirnya apa? Ketika efek dari obat itu hilang saudara, kesedihannya bertambah lipat kali ganda. Kenapa? Karena tubuhnya sudah rusak, sudah lemah saudara. Saya mau bilang, kalau kau ingin pulih dari kesedihanmu, sama-sama bilang sama saya, datang sama Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, cari Tuhan. Jangan cari yang lain. Jangan cari manusia. Shalom. Jangan cari manusia, amin. Cari manusia kau kecewa. Apalagi banyak ibu-ibu hari-hari ini ketika lagi dalam kesedihan, bukan cari Tuhan, cari temennya, cari bestinya. Oh, Pak Pendeta itu besti aku. Saya mau bilang saudara, sekalipun dia bestimu, belum tentu dia peduli 100% pada hidupmu saudara. Saya mencatat ya, di sini saudara, ada satu survei yang dilakukan. Ternyata zaman sekarang ketika ada urutannya saudara, tingkat kepedulian orang itu saudara lebih kepada, mereka lebih peduli alam daripada kepada sesama manusia saudara. Jadi ada satu survei yang dilakukan saudara, apa sih yang paling kau pedulikan dalam hidupmu? Ternyata apa? Mereka lebih peduli tentang global warming, tentang keadaan iklim dan lain sebagainya daripada orang-orang lain, daripada sesama. Kenapa? Karena ternyata ketika ditanya lebih dalam, karena kalau iklim itu punya dampak buat mereka, kalau orang belum tentu berdampak buat mereka saudara. Makanya kalau kau sedih cari orang, kadang-kadang ada orang-orang yang gak peduli. Kadang-kadang saudara udah nangis-nangis, curhat. Mungkin di depan dia bisa bilang, gak apa-apa, aku tuh care banget sama kamu. Tetapi dalam hatinya, EGP, emang gua pikirin. Banyak loh kayak gitu, betul? Ini yang ketawa-ketawa korban atau pelaku? Boleh angkat tangan yang pelaku? Saya mau bilang saudara, iya. Orang kadang-kadang saudara, ada yang ketika lagi sedih bukan cari Tuhan, cari sosial media. Udah langsung pasang status. Aku sedih. Tuhan, aku sedih. Hiks. Pakai emoticon menangis. Backsoundnya ku menangis. Saya mau bilang saudara pikir sebagian besar orang yang lihat status saudara mereka peduli? Menurut survei tidak. Saudara pikir ketika mereka lihat mereka akan berkata, oh my god kasihan banget dia tuh. Oh my god. Saya mau bilang saudara, kebanyakan orang yang lihat itu akan berkata, bodoh amat. Bahkan ada yang bilang begini saudara, 8 dari 10 gak peduli, 2 dari 10 senang saudara di posisi itu. Makanya ketika saudara posting begitu dan dia lihat, akan ada banyak orang yang berkata, rasakan kamu Amira. Ya. Dan yang kedua, ketika saudara posting tangisanmu di Facebook, di Instagram, sekalipun kau bawa nama Tuhan, Tuhan aku sedih. Pertanyaan saya, emang Tuhan main Facebook? Nah, saya belum pernah baca Alkitab. Alkitab mencatat Tuhan berfirman kepada malaikat, hai malaikat, tolong kamu cek itu Instagramnya, Facebooknya si Opung Lili. Sekalian cek itu Facebooknya Opung Lamtiur. Jangan-jangan dia lagi sedih, nggak ada. Lagian kalau Tuhan main Instagram, emang Tuhan mau follow kita? Ya. Saya mau bilang saudara, saya nggak tahu kesedihan saudara hari ini apa.
Tapi pesan saya belajar dari firman Tuhan, cari tuh, datang sama Tuhan, masuk kamar, doa sama Tuhan, nangis di hadapan Tuhan. Ketika kau lakukan itu, datang sama Tuhan, ngalamin perjumpaan dengan Tuhan, Dia Tuhan yang ahli merubah air matamu jadi sukacita. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, cari Tuhan. Dia sanggup mengubahkan kesedihanmu jadi sukacita. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, Imam Musi boleh siap-siap. Apa dampak perjumpaan dengan Tuhan? Yang ketiga saya mencatat di sini, saudara. Perjumpaan dengan Tuhan menghasilkan berkat. Sama-sama bilang sama saya, menghasilkan berkat. Sama-sama bilang sama saya, menghasilkan berkat. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 di Yohanes 21, saudara. Ini sama dengan apa yang kita baca minggu lalu. Jadi saya baca 1 dan 2 bersama dengan saudara. Nanti saya jelaskan ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Kemudian nanti kita loncat ayat yang ke-6. Kita baca dulu 1 dan 2, saudara. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. 3, ya. Kemudian ayat yang kedua. Di pantai itu berkumpul apa? Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari anak-anak Zebedeus, dan 2 orang. Tahan dulu sampai di sana. Jadi kalau saudara ingat minggu lalu kan saya bilang saudara bahwa mereka ketika lihat Tuhan Yesus mati dan salib, mereka sangat depresi, saudara. Akhirnya apa? Mereka seperti anak ayam yang kehilangan induk, yang bingung harus kemana. Akhirnya mereka lakukan adalah apa? Kembali ke daerah asal mereka. Nah akhirnya apa? Petrus dan juga yang lain mereka kembali. Dan mereka bukan cuma kembali ke daerah asal, mereka kembali pada profesi mereka, yaitu apa? Nelayan. Karena memang mereka sejak semula nelayan. Petrus, saya mau bilang saudara, saya bisa klaim dia adalah seorang nelayan yang ahli di bidangnya. Dia expert di sana. Kenapa? Karena dia memang dari kecil sudah ada di sana. Orang tuanya nelayan, dia lihat ayahnya bekerja bagaimana sebagai seorang nelayan. Dia juga lakukan itu, saudara. Jadi dari kecil dia sangat ahli dalam bidang ikan, saudara. Jadi saya bisa bilang kalau hari ini Petrus ada, mungkin dia jadi menteri perikanan, saudara. Iya, Petrus, apalagi campuran. Petrus itu kan campuran Ambon, Batak, Manado, Papua, saudara. Iya, jadi langsung tenggelamkan. Ibu Susi lihat aja, lihat Petrus sih. Petrus paham betul soal ikan, saudara. Iya kan? Petrus itu kalau saudara ke Kapernaum kan ya, itu sangat dekat dengan Danau Galilea, tempat di mana biasanya mereka mencari ikan, saudara. Itu cuman kayak dari sini sampai depan jalan. Rumah Petrus, rumah mertua Petrus di gedung itu masih ada, saudara, dekat dengan sinagog, saudara. Ya kayak sini sampai depan jalan lah danaunya. Jadi ngesot 2 kali nyampe gitu, saudara. Iya. Petrus dari kecil di situ. Ikan-ikan lihat Petrus. Bos. Petrus lagi dayuh di danau itu. Dari dalam ikan-ikan melihat dia dan berkata, menyala abangku. Respect. Foto dulu abangku. Petrus karena rendah hati. Ayo. Selfie. Petrus yang begini. Kan sekarang ini banyak jemaat bukan cuma minta doa, minta foto. Seperti yang saya bilang, minta fotonya segala macam, gayanya beginilah. Harus begini, bikin love. Ini di pipi kayak sakit gigi, saudara. Bukan cuma 2 kali, 3 kali, kadang-kadang minta lagi, Pak Pendeta yang begini yang. Kalian dalam hati saya, gimana kalau kita foto pre-wedding aja sekalian, pre-wedding aja. Kita tunjuk-tunjuk langit. Kita tunjuk-tunjuk langit. Aduh Tuhan. Dia Petrus tuh paham betul soal ikan, saudara. Makanya, ikan-ikan itu sama Petrus udah CS banget. Iya. Petrus itu tahu ikan ada di mana, jam berapa, pakai baju apa, tahu semua. Ya, ada kan ikan pakai baju kan? Ikan duyung.
Nah itu. Tapi sepanjang malam Petrus mencari ikan, dia menebarkan jalannya, tidak mendapatkan apa-apa saudara. Tetapi kalau kita lihat ayat yang ke-6, setelah mereka ngalamin perjumpaan dengan Tuhan, kita lihat ayat yang ke-6 dikatakan apa? Maka sebelah kanan perahu, maka akan kamu apa? Peroleh. Lalu mereka apa? Dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena nyangkut di karang. Karena nyangkut di jangkar. Beda. Oh sorry, kebanyakan kena lampu industri. Tuhan, bercanda Tuhan. Oh Tuhan. Karena banyaknya, sama-sama bilang sama saya, berkat yang berlimpah. Jadi ketika mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidup mereka diberkati berkelimpahan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Saya mau bilang saudara, berkat bukan tujuan setiap kita. Tetapi ketika kita hidup dalam Tuhan, maka kita pasti diberkati Tuhan. Kesaksian gereja ini sangat diberkati sampai hari ini. Karena yang menjadi utama adalah Tuhan itu sendiri. Saya kemarin diundang podcast di tempat Dr. Richard Lee, saudara. Ya. Yang mau bilang najis silakan. Ya. Terus dia tanya sama saya sesuatu hal yang sangat sensitif, yaitu perpuluhan. Jadi yang dia tanya adalah perpuluhan. Enak-enak nih. Sekali lagi, yang dia tanya adalah perpuluhan. Ya kan, lagi sensitif banget kan? Oh Tuhan, saya aja ngomong ini aja merinding ini saudara. Oh Tuhan. Tapi saya langsung disclaimer dulu. Gereja kita diberkati tanpa minta-minta perpuluhan, apalagi suruh jemaat untuk perpuluhan. Karena Bapak Ibu Gembala dari dulu selalu bilang begini saudara, jemaat Tuhan harusnya datang ke gereja itu diberkati, bukan dipaksa untuk memberkati gereja. Gereja kalau mau minta berkat, mintanya sama Tuhan. Gembala Sidang selalu bilang apa? Gereja ini Tuhan yang perintahkan. Artinya apa? Segala keperluannya Tuhan yang tanggung jawab. Makanya nggak pernah, mohon maaf ya, kita minta-minta perpuluhan, pendeta-pendeta hamba Tuhan khotbah, saudara, perpuluhan. Semua yang hadir hari ini juga, ayo perpuluhan. Nggak ada. Langsung itu langsung. Kayak lagi khotbah di terminal saya. Oh iya kan? Nggak ada tuh perpuluhan. Oh langsung zoom. Mantap, 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 mantap. Yang di rumah emosi. Iya kan? Karena saya mau bilang saudara, tempat meminta berkat yang terbaik hanya dari Tuhan. Amin. Jadi sekali lagi saya mau bilang saudara, kalau kau butuh berkat, datang sama sumber berkat yang terbaik, yaitu Tuhan. Jangan cari yang lain saudara. Karena saya mau bilang saudara begini, ketika kita mau cari Tuhan,
mengutamakan Tuhan dalam kehidupan setiap kita, berkat pasti jadi bagian setiap kita, katakan amin. Ada seorang aktor yang sangat terkenal, namanya Denzel Washington, saudara. Seseorang dengan penghargaan yang begitu banyak di dunia perfilman Hollywood. Dia ditanya, apa kunci daripada keberhasilan kesuksesanmu? Jawaban dia sangat menarik. Dia bilang apa, saudara? Next. Tempatkan Tuhan di posisi yang pertama dan yang paling utama, maka hidupmu pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Jadi ingat baik, saudara, berkat yang terbaik dari Tuhan. Sebelum saya tutup khotbah saya boleh undang tim saya, boleh maju ke depan. Dalam kehidupan setiap kita kan kadang-kadang dalam kehidupan setiap kita mau apa sih dalam hidup? Harta, tahta, cinta, kesehatan, dan kalau ada yang sadar diri, cari Tuhan. Nah, tapi begini saudara, kita manusia yang terbatas. Kita nggak sanggup untuk menggenggam semuanya sekaligus. Makanya ada banyak orang fokus, oh harta, aku mau cari harta. Kalaupun dia bisa cari yang lain, genggam sekaligus yang lain, paling cuma dapat satu lagi, misalnya tahta, saudara. Tetapi yang lain nggak bisa dia genggam. Kenapa? Karena dia terbatas. Makanya ada banyak orang ketika fokus cari harta, cari jabatan, tahta, akhirnya apa? Cintanya terabaikan. Ada suami-suami fokus cari harta dan tahta, kerja terus, istrinya terabaikan, saudara. Istrinya terabaikan di rumah. Betul ibu-ibu? Semuanya betul. Cuman kayaknya banyak ibu-ibu yang nggak apa-apa, pendeta nggak pulang juga nggak apa-apa. Yang penting bulanan lancar, mata duitan. Iya kan? Ketika dia fokus harta tahta, kesehatannya terabaikan. Apalagi fokus harta tahta, kadang-kadang Tuhan lebih terabaikan lagi, saudara. Nah, tapi ada juga yang akhirnya dia fokus, oh aku mau kejar cinta. Hai cinta. Dia kejar cinta. Kalaupun dia bisa yang lain, dia misalnya pegang kesehatan, tapi akhirnya apa? Yang lain terabaikan. Harta dan tahta terabaikan. Jadi nggak kerja, nggak ngapa-ngapain, di rumah aja terus liatin istri terus. Akhirnya kelaparan. Iya kan? Akhirnya apa? Nggak makan. Makanya ya, makan tuh cinta. Buat para wanita yang belum menikah, shalom. Waspada. Jangan, dia fokus, cinta terus. Akhirnya apa? Udah. Akhirnya dia ketika udah menikah, dia komplain sama suaminya. Kok kamu nggak bilang kamu susah? Aku udah pernah bilang. Kapan? Aku udah bilang, hanya kamu hartaku satu-satunya di dunia ini. Kamu malah bilang, so sweet. Hanya hati-hati. Itu udah fokus cinta, kesehatan, yang lain terabaikan. Nah, tapi begini saudara, Alkitab ajar kita satu hal yang sangat berharga, yaitu apa? Tahu mana yang harus menjadi utama dalam kehidupan setiap kita. Orang yang tahu firman pasti bukan mencari harta, tahta, cinta, kesehatan, tapi yang dia cari yang paling utama adalah, jangan komplain dulu dia cocok dari Tuhan atau tidak, jangan. Cari Tuhan, ini yang utama. Karena begini, kalau kita cari Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam kehidupan setiap kita, dalam perjalanan kehidupan setiap kita, ketika kita berjalan bersama Tuhan, karena kita mengutamakan Tuhan dalam kehidupan setiap kita, maka ketika kita mengutamakan Tuhan dalam kehidupan setiap kita, ketika kita mencari Tuhan dalam kehidupan setiap kita, kabar baiknya janji Tuhan semuanya pasti ditambahkan bagi setiap kita. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, cari Tuhan, utamakan Tuhan, semuanya pasti ditambahkan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati, mau lambaikan tanganmu. Tepuk tangan sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan. Mari sama-sama doa di hadapan Tuhan.
Firman Tuhan mengatakan setiap kita bahwa perjumpaan dengan Tuhan akan menghasilkan dampak yang luar biasa. Yang pertama, ketika saudara dan saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Tuhan sanggup menghapuskan segala ketakutan. Karena Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan. Tapi ketika kita datang sama Tuhan, apapun ketakutan kita akan diubahkan menjadi punya keberanian. Karena kita menyadari Tuhan jauh lebih besar dari apapun yang kita takutkan hari ini. Yang kedua, ketika kita mau datang sama Tuhan, Tuhan sanggup hapuskan segala kesedihan kita. Oleh sebab itu apapun kesedihanmu hari ini, datang sama Tuhan. Dia Tuhan yang ahli mengubahkan air mata jadi sukacita. Dan yang ketiga, ketika kita mau datang sama Tuhan, ngalamin perjumpaan dengan Tuhan, Tuhan sanggup berkati setiap kita dengan luar biasa. Sambil angkat tanganmu, pandang Tuhan.